Halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama gue Agil di podcast baru tanpa memiru. Di sini gue ditemenin sama kawan gue Haikal. Halo guys semuanya, kenalin gue Haikal Azra atau bisa dipanggil Haikal yang bakal nemenin Agil di podcast malam hari ini. Di podcast hari ini gue akan minta pendapat sama Haikal tentang cara melupakan seseorang itu seperti apa. Tetap bersama gue dan Haikal di podcast baru tanpa memiru. Kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi di kehidupan kita di masa yang akan datang. Yang kita tahu adalah kita bisa mengusahakan yang terbaik di masa ini. Dan itulah yang gue lakuin ketika gue menjalani hubungan bersama dia. Gue gak tahu bakal terjadi dalam hubungan gue ke depannya seperti apa. Akankah kita menjadi pasangan yang harmonis, pasangan yang asik, atau pasangan yang problematik? Yang akhirnya gue rasa semua itu sia-sia. Gue gak tahu menurut orang lain gimana. Setelah semuanya terjadi, gue ngerasa benci sama dia. Dan benci itu hanya sementara. Pada akhirnya, benci itu hilang digantikan dengan kenangan-kenangan manis yang selalu ada di pikiran gue. Hal ini tentunya sangat menyiksa gue. Kenapa bisa disebut menyiksa? Lagi-lagi karena kenangan indah. Kita sulit untuk menghapuskan hal-hal yang kita lakukan sama orang yang kita sayang. Terlebih lagi jika orang yang kita sayang tersebut justru malah mengkhianati kita dan pergi meninggalkan. Gue mau tahu nih perspektif dan pendapat lu tentang hal ini, Kal. Apakah sama seperti gue atau berbeda? Sebenarnya tentang hal ini kita punya banyak sudut pandang. Ada yang bisa melihat daripada sudut pandang orang-orang yang tersakiti. Artinya ketika dia tersakiti, dia tidak mau memaafkan atau alias akan membenci selamanya. Tapi ada juga orang yang memang relatif bisa memaafkan ketimbang membenci. Contohnya ada beberapa orang yang diselingkuhi atau dikhianati, tapi dia tetap bisa membanggakan dan juga tetap bisa menjadi teman baik bagi orang yang menyelingkuhinya. Nah mungkin tipikal lu ini adalah tipikal orang yang mudah memaafkan dan relatif bisa melupakan kesalahan yang dilakukan oleh pasangan lu yang di masa lalu. Sebenarnya kalau gue pribadi, tentu aja hal-hal indah itu tidak akan mudah untuk dilupakan. Dan hal-hal indah itu pasti akan mengenang banget buat kita pribadi ataupun buat kita sebagai pasangan dengan dia. Tapi tentunya hal ini gak baik kalau misalkan didiemin terus menerus. Tentunya kita juga harus sadar. Kenapa kita harus sadar? Karena pastinya dia juga sudah punya pasangan dan kita sudah berjalan di kehidupan yang berbeda. Oleh sebab itu, banyak orang yang kadang gak punya pendirian dan dia tetap stuck di ingatan bersama mantan bahasa kita atau gagal move on karena tidak bisa melupakan kenangan-kenangan indah bersama mantan dia tersebut. Padahal notabene mantannya ini gak bagus-bagus amat karena pada kenyataannya justru dia diselingkuhi. Dan apa yang bisa diharapkan dari orang yang menyelingkuhi? Kita kan gak pernah tahu. Tapi baiknya sih kalau secara gue pribadi, melupakan memang bukan hal yang mudah, tapi kita bisa memaafkan dan kita bisa menerima tentang semua hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Menurut penelitian para psikolog, mereka mengungkapkan kalau ternyata kita itu lebih mudah mengingat hal-hal buruk sebenarnya daripada hal-hal yang menyenangkan. Dan ini juga mungkin yang menjadikan alasan kita lebih mudah membenci orang daripada mencintainya. Tapi di beberapa kasus yang lain, kita justru sangat sulit memisahkan antara benci dan cinta ketika kita sudah mencintai terlalu dalam atau membabi buta dalam mencintai. Hal ini menjadi buruk seperti yang tadi udah gue bilang. Nantinya dia gak punya landasan dan gak punya prinsip atas apa yang dia cintai. Mungkin gitu sih kalau menurut gue. Kenapa gue bisa beranggapan seperti itu? Karena gue selalu kangen dan kepikiran sama dia, yang kesehariannya selalu sama gue, yang apa-apa selalu minta bantuan sama gue.
Dan terindahnya itu dia orang yang lucu. Ketawanya itu yang membuat gue menjadi candu sama dia. Itulah yang membuat gue gak bisa ngelupain kenangan-kenangan yang indah. Gimana pendapat lu, Kang, tentang apa yang gue pikirin? Yang namanya mantan pasti punya banyak beban di pikiran. Kenapa? Karena lagi-lagi mantan artinya sesuatu yang telah selesai atau pernah menjadi bagian dari kehidupan, tapi sudah tidak berlaku lagi pada masa ini. Ya, banyak juga orang yang bilang tadi seperti kata lu, mantan terindah. Meskipun ada anggapan, ya kalau udah yang terindah kok bisa jadi mantan. Tapi pada kenyataannya itulah manusia yang gak pernah puas dengan apa yang dia punya. Ketika dia bersama pasangan yang lama, dia beranggapan kalau ada orang lain yang lebih cantik dan lebih hebat daripada pasangannya. Sampai kemudian dia melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di pasangannya dia. Karena sering melihat pada orang lain, akhirnya dia lupa esensi daripada hubungan itu sendiri. Sampai ketika dia akhirnya berpisah dengan pasangannya dia, lalu menjadi mantan, dia baru sadar ternyata apa yang ada di diri mantannya dulu itu luar biasa berharganya dan sangat bernilai untuk diri dia. Tapi sayang, dia telat menyadarinya. Dan biasanya orang yang seperti ini yang disebut sebagai mantan terindah, karena secara gak sadar kita telah kehilangan dia tanpa pernah memberikan nilai yang sama kepada diri dia. Itu Mungkin emang perpisahan gue pun juga karena alasan tertentu pribadi. Dia tuh bilang ke gue untuk fokus sama pekerjaan, fokus sama keluarga. Ya it's okay gitu. Gue juga bakal nerima dia mau. Dan dia bilang ke gue, aku udah gak bisa prioritaskan kamu. Aku sekarang lagi fokus sama kerjaan, aku lagi fokus sama keluarga. Ya it's okay. Gue pun gak akan ngelarang untuk selalu memprioritaskan gue. Dan pada akhirnya dia ninggalin gue dengan alasan seperti itu. Sebelumnya gue berpisah sama dia selalu bilang sama gue untuk jangan ninggalin dia. Selalu gue kepikiran sama hal bicaranya dia seperti itu ke gue. Mungkin ya emang bukan jalannya lagi gue sama dia. Emang bukannya ada tujuan bareng lagi sama dia. Kita udah bisa sama-sama, kita udah bisa mandiri, dan kita belajar menjadi lebih baik lagi dari kesalahan sebelumnya. Untuk pendapat gue pribadi tentang orang yang selalu beralasan atau berdalih urusin keluarga dulu deh, atau mau siap-siap ujian dulu deh, atau mau fokus karir dulu. Pesan gue sih cuman satu, jangan memulai jika kalian memang tidak siap. Karena yang namanya hubungan itu kalian memerlukan konsistensi dan juga komitmen di dalamnya. Ketika kalian memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan tersebut, maka ada hati yang mana akan terlukai oleh sifat kalian itu. Jadi ini sangat tidak adil buat mereka yang ternyata jatuh cinta pada kalian dan memberikan segalanya untuk kalian, tapi kalian memandangnya dengan sebelah mata karena kalian sendiri tidak punya komitmen di dalam hubungan tersebut. Itu aja sih kalau dari gue. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian bisa ambil pelajaran apa yang kami sampaikan. Ada pesan dari Haikal. Jangan jadikan hubungan itu sebagai pelarian daripada kisah yang belum usai di masa lalu. Karena yang perlu kalian tahu, mencintai tidak sebercanda itu, dan perasaan orang tidak seringan itu untuk dipermainkan. Itu aja.